Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas sosok yang sedang hangat diperbincangkan, Gubernur Jawa Barat yang baru, Deddy Mulyadi. Sejak dilantik bersama wakilnya, Erwan Setiawan, pada 20 Februari tahun 2025, Kang Deddy langsung tancap gas dengan sejumlah kebijakan yang, jujur saja, bikin geger dan mengundang pro kontra. Dalam 100 hari kerjanya, jebrokon-jebrokannya menjadi sorotan nasional. Mari kita bedah satu persatu apa saja kebijakan kontroversial tersebut dan bagaimana dampaknya. Siapkan kopi Anda karena pembahasannya bakal seru. Kebijakan pertama yang langsung memicu debat panas adalah syarat keluarga berencana atau KB bagi penerima bantuan sosial. Awalnya, Kang Deddy secara spesifik menyoroti peran laki-laki untuk ikut KB, bahkan sempat menyebut vasektomi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bansos. Tujuannya mulia, yaitu mengentaskan kemiskinan dengan mengendalikan jumlah anak dalam satu keluarga. Namun, ide ini langsung ditentang keras, terutama oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat. MUI menyatakan bahwa vasektomi termasuk tindakan pemandulan permanen yang hukumnya haram dalam Islam. Suara penolakan pun bergema di mana-mana. Menanggapi hal ini, Kang Deddy dengan cepat memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa tidak ada kebijakan vasektomi wajib. Program KB yang dimaksud tidak harus melalui vasektomi, dan pilihan metode kontrasepsi lainnya tetap tersedia bagi masyarakat. Ia menekankan kembali bahwa fokus utamanya adalah memutus rantai kemiskinan. Selanjutnya, mari kita beralih ke dunia pendidikan. Di sini, Kang Deddy punya dua kebijakan yang tak kalah heboh. Pertama, rencana mengirim anak nakal atau siswa yang kurang disiplin ke barak militer untuk mendapatkan pelatihan. Menurutnya, ini adalah cara untuk menanamkan kedisiplinan. Bahkan, program ini juga akan diterapkan untuk orang dewasa yang kurang disiplin, namun diarahkan ke pelatihan kerja. Tentu saja, rencana ini langsung disorot oleh berbagai pihak, termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI dan Amnesty International. Mereka khawatir pendekatan militeristik ini berpotensi melanggar hak asasi manusia dan tidak memiliki standar operasional yang jelas untuk melindungi anak-anak. Pertanyaannya, apakah cara ini efektif atau justru traumatis? Masih di bidang pendidikan, Kang Deddy juga menerapkan jam malam bagi pelajar. Para siswa dilarang beraktivitas di luar rumah antara pukul 9 malam hingga pukul 4 pagi. Kebijakan ini menuai reaksi beragam. Sebagian mendukung karena dianggap bisa mengurangi kenakalan remaja dan membuat anak lebih fokus belajar. Namun, tidak sedikit juga yang menentang, terutama keluarga yang kedua orang tuanya bekerja hingga larut malam. Mereka merasa kebijakan ini justru membebani karena sulit untuk mengawasi anak-anak secara langsung. Selain jam malam, ada satu lagi surat edaran yang bikin para siswa tersenyum. Larangan pemberian pekerjaan rumah atau PR, guru didorong untuk memaksimalkan proses belajar di sekolah. Bagaimana menurut kalian? Setuju tidak dengan kebijakan ini? Nah, kebijakan yang satu ini mungkin paling banyak didukung oleh para orang tua. Kang Deddy mengeluarkan surat edaran Gubernur Jabar nomor 64 tahun 2024 yang isinya melarang kegiatan sekolah yang memberatkan biaya orang tua. Ada dua poin utama di sini. Pertama, larangan study tour yang dibungkus sebagai kegiatan piknik mahal. Sebagai gantinya, sekolah diimbau untuk melakukan kegiatan berbasis inovasi di lingkungan sekitar. Kang Deddy bahkan tidak
main-main. Ia mencopot seorang kepala SMK di Depok yang terbukti melanggar aturan ini. Meskipun ada protes dari beberapa pihak, survei menunjukkan mayoritas warga Jawa Barat sangat mendukung larangan study tour yang mahal. Poin kedua adalah penghapusan kegiatan wisuda di jenjang TK hingga SMA atau SMK jika memungut biaya yang memberatkan. Menurutnya, wisuda yang sebenarnya hanya ada di perguruan tinggi tidak perlu diadakan dengan seremoni berbiaya tinggi di tingkat sekolah. Sekarang, kita masuk ke urusan penertiban dan pembongkaran. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah pembongkaran proyek Hybeast Fantasy di kawasan Puncak, Bogor. Proyek wahana rekreasi milik BUMDe ini dibongkar setelah terjadi bencana banjir bandang di Puncak. Alasan utamanya adalah proyek tersebut dianggap melanggar izin tata ruang lahan dan berkontribusi terhadap bencana alam. Penertiban ini memang bertujuan baik untuk menjaga kelestarian lingkungan. Namun, sayangnya ada dampak sosial yang menyedihkan. Seorang siswi SMA dilaporkan kehilangan tempat tinggal karena rumahnya yang ternyata berdiri di atas aset pemerintah ikut tergusur dalam proses penertiban tersebut. Ini menjadi dilema antara penegakan aturan dan sisi kemanusiaan. Geser sedikit ke alokasi dana dan keamanan. Kang Deddy membuat keputusan berani dengan memangkas sementara penyaluran dana hibah kepada yayasan pendidikan, termasuk pesantren. Keputusan ini diambil setelah adanya temuan penyelewengan dan penggunaan dana yang tidak transparan oleh beberapa oknum. Kang Deddy berkomitmen bahwa bantuan tetap akan diberikan. Namun berdasarkan program yang jelas dan terukur, bukan lagi sekadar dana hibah yang rawan disalahgunakan. Tentu ini langkah yang baik untuk transparansi. Meski di awal sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengelola lembaga pendidikan, selain itu ia juga membentuk Satgas Pemberantasan Premanisme. Niatnya bagus untuk menciptakan rasa aman, namun langkah ini ternyata memicu kontroversi. Ketua Umum Ormas Gripjaya, Hercules, merasa tersinggung dan bahkan melontarkan ancaman. Ia merasa jasa ormasnya yang mendukung Deddy Mulyadi saat pilkada seolah dilupakan begitu saja. Di balik semua kontroversi ini, ada satu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Gaya komunikasi politik Kang Deddy yang sangat modern. Ia dikenal sebagai gubernur konten. Setiap kebijakan, setiap belusukan, dan setiap interaksinya dengan warga hampir selalu direkam dan diunggah ke media sosial. Strategi ini sangat efektif untuk memviralkan program-programnya dan mendapatkan dukungan langsung dari publik. Ia membangun narasi bahwa kebijakannya, meskipun kontroversial, adalah demi kepentingan rakyat banyak. Dengan memanfaatkan kekuatan media sosial, ia berhasil membentuk citra sebagai pemimpin yang tegas, merakyat, dan tidak takut mengambil risiko. Hal ini terbukti dari beberapa survei yang menunjukkan tingkat dukungan warga Jabar terhadapnya tetap tinggi, meskipun kebijakannya sering menuai kritik dari para pakar dan aktivis. Jadi, apa kesimpulan kita? Dalam 100 hari pertamanya, Deddy Mulyadi telah menunjukkan gaya kepemimpinan yang sangat berbeda. Ia cepat, tegas, dan tidak ragu mengambil langkah-langkah yang tidak populer jika dirasa perlu. Mulai dari syarat KB untuk bansos, pendidikan militer untuk siswa, larangan PR dan study tour, hingga pembongkaran proyek dan pemangkasan dana hibah. Setiap kebijakannya seolah menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi mendapat dukungan luas dari masyarakat umum yang merasakan manfaat langsung, di sisi lain menuai kritik tajam dari para ahli, aktivis, dan kelompok tertentu yang merasa dirugikan atau tidak setuju dengan metodenya. Fenomena gubernur konten ini juga menunjukkan pergeseran dalam cara politisi berkomunikasi di era digital. Kedepannya akan sangat menarik untuk melihat bagaimana Kang Deddy menavigasi berbagai tantangan ini dan merealisasikan janji-janjinya untuk Jawa Barat. Itulah tadi
ulasan mendalam kita tentang 100 hari kerja Gubernur Deddy Mulyadi yang penuh gebrakan. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian setuju dengan kebijakan-kebijakannya atau kalian punya pandangan lain? Tuliskan komentar kalian di bawah ya. Mari kita berdiskusi dengan sehat dan konstruktif. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.